materi-materi yang kita pelajari selama di perkuliahan itu tidak hanya terbatas pada teori saja, tetapi kita juga bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Aufa Syaukia dari kelas KPI 2C. Pada video kali ini, aku akan menceritakan pengalaman challenge dari Pak Farudin Jayadi yang berupa sholat tahajud selama 10 hari rutin, dan yang kedua, bertanya kepada orang tua ingin seperti apa anaknya di masa depan. Untuk challenge yang pertama, yaitu sholat tahajud selama 10 hari rutin. Pas awal-awal aku pikir aku bisa nggak ya selama 10 hari rutin tanpa bolong-bolong, karena jujur aja untuk memulai sesuatu hal baru itu memang perkara yang mudah, tetapi untuk melakukannya secara konsisten itu hal yang susah. Lalu aku mulai lagi, yang dimana saat itu orang-orang sudah nyampai ke hari ke-6, udah sampai hari ke-5, tapi aku baru hari pertama karena aku ulang lagi dari awal. Dari hari pertama itu aku mulai bertekad kepada diriku bahwa aku yakin aku bisa melakukannya sampai selesai. Hingga akhirnya sampailah di hari ke-10 challenge sholat tahajud tersebut. Walaupun di beberapa hari pengerjaan challenge tersebut ada hari-hari yang cukup berat, yang dimana saya baru pulang malam, terus harus mengerjakan tugas hingga tengah malam dan harus bangun malam lagi untuk melaksanakan sholat tahajud. Tapi hal tersebut menyadarkan saya bahwa dalam challenge ini tidak dilihat dari siapa yang paling sempurna, tetapi bagaimana cara kita bertanggung jawab dengan komitmen yang kita buat sendiri. Yang paling saya rasakan dalam challenge ini bukan karena saya berhasil menyelesaikannya, tetapi karena saya sangat menikmati prosesnya, yang dimana sholat tahajud memberi saya ketenangan, keberuntungan, dan kelancaran dalam menjalani hidup. Lalu challenge yang kedua, bertanya kepada orang tua ingin seperti apa sih anaknya di masa depan yang akan datang. Lalu saya bertanya pada papa saya, "Papa ingin aku menjadi orang seperti apa?" Dan jawaban papa saya itu cukup sederhana, hanya ingin saya menjadi orang yang bermanfaat di masa depan. Tidak menuntut untuk menjadi orang yang paling sukses, tidak juga menuntut untuk mempunyai profesi yang bagus, dan tidak juga menuntut untuk mendapatkan jabatan yang sangat tinggi. Alasan papa ingin saya menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain karena kebermanfaatan itu akan membawa kita kepada kesuksesan. Dari situ saya tersadar bahwa keinginan orang tua terhadap anaknya itu tidak muluk-muluk. Mereka hanya ingin kita menjadi manusia yang baik dan bermanfaat daripada berhasil secara materi. Lalu dari jawaban orang tua saya tersebut, saya berusaha sekuat tenaga untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan selama saya masih bisa membantu mereka. Selain kedua challenge UAS tersebut, pada UTS juga terdapat challenge yang berupa mengulas buku selama 10 hari, membaca Al-Quran selama 10 hari, dan yang ketiga memberikan afirmasi positif kepada diri sendiri selama 10 hari. Hal yang terpenting di sini tuh kita jangan terlalu fokus terhadap 10 harinya gitu, tapi lebih fokus dengan pengerjaan untuk hari ini, lalu lanjut esok hari, lanjut lagi esok sampai tidak terasa dan kita menjadi terbiasa dengan kegiatan-kegiatan positif tersebut. Karena challenge UTS dan UAS ini dampaknya kepada diri kita sendiri. Kita bisa menjadi orang yang lebih positif, konsisten, bertanggung jawab, dan juga lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari challenge UAS tersebut, saya sadar bahwa materi-materi yang kita pelajari selama di perkuliahan itu tidak hanya terbatas pada teori saja, tetapi kita juga bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai etika, filsafat, dan komunikasi juga dapat diterapkan dengan dimulai berkomunikasi dengan diri sendiri, yakni afirmasi positif tersebut, lalu berkomunikasi dengan orang lain, yakni pertanyaan kepada orang tua, dan yang ketiga berkomunikasi kepada Sang Pencipta, yaitu membaca Al-Quran, sholat tahajud secara rutin, yang dampaknya akan balik kepada diri kita sendiri. Mungkin sampai situ saja yang bisa saya sampaikan mengenai challenge UAS 10 hari tersebut. Semoga bisa bermanfaat bagi yang menontonnya. Thanks for watching.